ada 3 hal yang buat kita bahagia. Ya, jadi ada 3 hal mungkin bisa dipikirkan. Jadi jangan memikirkan masa lalu. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Kayak lagu ini sampai itu. Masa lalu biarlah masa lalu gitu ya. Ya, jadi biarkan aja berlalu, nggak usah dipikir terlalu, karena kan itu nggak bisa kita ubah. Itu sudah menjadi masa lalu. Terus yang kedua, berdamailah dengan masa kini. Jadi saat ini kalau ada masalah kita berdamai aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Bisa nggak itu? Ya nanti dengan mungkin materinya salah satunya itu mungkin ya, tapi tapi paling nggak bahwa kita kalau bisa berdamai. Jadi misalkan ada masalah apapun, masalah itu sebenarnya kan kalau kita pikir, kita musuhi semakin besar kita semakin pusing. Tapi kalau kita berdamai dengan masalah itu, misalkan kita sakit gitu aja ya. Sakit itu kalau kita semakin merasakan sakitnya, semakin sakit. Ya istilah misalkan gatel. Gatel kalau kita pikir gatel kita baru tambah gatel. Tapi kalau kita biarkan kita mikir yang lain hilang gatel. Bisa itu kita coba. Nanti kalau merasakan apa kita alihkan pikiran ternyata bisa. Itu hal sepele yang bisa kita lakukan. Terus jangan mencemaskan masa depan. Jadi sebenarnya obat bahagia itu hanya 3 itu aja. Let it go. Caranya ya dilatih, karena semua itu harus dilatih. Ya. Jadi kalau besok itu ini repot tapi sebetulnya kalau kita lakoni juga belum tentu serumit yang kita pikirkan saat ini. Sehingga ya sudahlah, masa depan jalannya aja. Yang penting kita sudah berusaha, besok sudah berusaha gini, masalah hasilnya itu sudah ada yang ngatur sendiri, gitu aja, pasrah. Karena kalau kita mikirkan sekarang, besok itu banyak masalah gini-gini, kita mikir sekarang sudah pusing. Jadi besok malah nggak menemukan solusi apa-apa. Jadi bahagia itu sederhana, cukup 3 hal. Tapi bagaimana tiap orang menjalaninya juga belum tentu bisa, belum tentu sama. Mungkin ada yang bisa menjalani 1/4-nya, setengahnya, 3/4, atau bahkan sudah bisa menjalani semuanya, ya alhamdulillah. Terus ini acara ini karena beberapa teman senam yang kita undang. Jadi hari ini akan kita relaxkan diri kita badan kita biar lebih saraf kita ya lebih longgar. Kita coba relaxkan. Ini akan kita mainkan 1 lagu. Mungkin nanti dipandu Bu Titik sama Bu Nur. Gerakan sederhana aja, karena kalau gerakan aerobik di ruang ini juga nggak bisa. Iya. Jadi ini kita pilih lagunya, judulnya Katanya Cinta Tak Butuh Rupa. Sudah. Ayo semoga berdiri. Ya berdiri, nanti gerakan di tempat aja, santai aja. Kita merilekkan badan bukan untuk senam ya, biar badan kita rileks aja. Bentar. Ini lagunya. Katanya cinta tak butuh tapi nyatanya semua itu dusta. Mungkin tampangku tak sederhana, tapi cintaku sungguh nyata. Wajahku diambil orang, sakitnya sampai ke tulang. Apakah wajahku kurang tampan sayang? Ataukah hati? Hati-hati bagi yang hamil nanti berbentuk. Bukan luka di badan, tapi yang paling
laki-laki ki piye gitu. Kau genggam janji lalu kau lepaskan. Kau buat cinta ini kehancuran. Kalau memang aku bukan pilihan, mengapa dulu beri harapan? Setiap malam ku termenung, dan kisah yang mulai udah hilang. Foto bersamamu masih tersimpan, tapi hatimu sudah ditahan. Oh, katanya cinta tak butuh lupa, tapi Pojan. itu dusta. Mungkin memang ku tak seberapa, Pojan sana, Pak. tapi cinta sejati takkan sirna. Andai waktu bisa kembali, ku peluk kau sepenuh hati, tapi kini semua Apa? Musiknya kurang jeleng, kurang gak tahu Pak. kenangan dan sunyi. Suara kita menjadi disusul petikan lalu saja setinggi. Aku hanya sendiri menatapmu lagi. Mungkin Allah sudah ngajak kita berjanji. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul. Qalu pada sini. Betul ya Allah, kau Tuhan. Kita sudah berjanji. Kemudian ketika Allah mau meniupkan ruhnya pada kita, itu ada di Quran surat As-1 dan Hijr 29. Faidah sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu sajidin. Dan ketika proses penciptaanmu dalam perut ibumu itu sudah siap, maka aku Allah akan meniupkan ruhku pada perut ibumu. Artinya jenengan semuanya ini sebenarnya adalah percikan dari ruhnya Allah. Berarti jenengan miliknya siapa? Kalau Allah itu nurun ala nur, energi tanpa batas, entitas yang sudah tidak terpikirkan entah berapa jumlahnya, betapa energinya, berarti jenengan yang namanya percikannya, jenengan juga tanpa batas. Jenengan itu kalau lihat bahwa saya ini adalah percikan ruhnya, saya ini adalah percikan dari percikan nurnya yang ditiupkan ke perut ibu saya, berarti saya juga tanpa batas. Kalau itu disadari, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau ada kesadaran di situ, maka kita akan mulai paham, oh iya, bukankah aku energi yang tanpa batas, bukankah aku ini percikannya yang tanpa batas. Sekarang saya punya ilmu. Setiap kali saya itu mau marah, setiap kali saya itu mau baperan, saya langsung ingat, saya langsung duduk santai ini. Contoh kemarin ada musibah uang ratusan juta hilang kena scam ini. Kalau dengan kejadian itu saya mau marah, Tuhannya atau bukan kepada Rasul. Jadi aku menyebutkan di komunitasku itu kita mensyahadapi pikiran kita. Jadi bukan hanya soal Tuhan atau Rasul, karena itu terlalu jauh lompatnya. Jadi kita menyaksikan atau bersyahadat di depan emosi kita, di depan pikiran kita. Itu kayak gimana kan? Konsepnya itu aku bersaksi. Namanya aku bersaksi, otomatis aku sedang melihat sesuatu. Ya, contohnya misalkan gini, misalkan ada aqua ini ya, itu kan kalau aku bersaksi, aku mensyahadati si aqua ini, otomatis aku kan bukan aqua, tapi aku yang menyaksikan si aqua. Nah, di dalam syahadat juga perlu jarak. Kalau nggak ada jaraknya, bagaimana aku bisa menyaksikan aqua? Kalau aku terlalu dekat ini kan nggak bisa ya ke sini, perlu jarak ya makanya. Nah makanya jarak itu penting. Kalau di mekanisme emosi, misalkan aku sedang marah, itu kalimatnya itu kita harus mengubah sebagai aku menyaksikan bahwa aku sedang marah. Sehingga apa? Sehingga ketika kamu telah menyaksikan kemarahan,
berarti kan kamu berjarak dengan kemarahan. Dan otomatis logikanya kamu bukanlah kemarahan, tapi kamu yang menyaksikan kemarahan. Paham ya? Nah itu simpel aja, sesimpel itu. Jadi kalau di komunitasku itu basicnya itu di syahadat. Karena kita bahasnya, coba kamu sadari pikiranmu, coba kamu sadari galaumu, coba kamu sadari khawatirmu. Jadi aku selalu ngomong di situ bahwa sadar jangan mikirnya jauh-jauh dulu, diri dulu lah. Coba sadari tanganmu. Aku bersaksi, aku menyaksikan tangan gitu. Berarti kan aku bukan tangan sebenarnya, tapi aku adalah seperti Pak Syahda dibilang hamba Allah dan sebagainya. Gitu aja. Kita berjoget bersama. Menjadi ringan. Coba ini siapa yang bisa menjawab nanti dapat hadiah kecil dari kita, kenang-kenangan aja. Seperti yang materi kita tadi, siapa dirimu? Siapa? Yang tahu siapa? Masa nggak tahu dirimu siapa? Apa? Terus? Ya, betul. Jadi Khalifah, Allah sama Wabillahi. Hadiah kecil, kenang-kenangan. Satu lagi, masalah hidup kita itu ada 5 poin. Apa aja masalah-masalah di hidup kita? Ya, diapal nih. Apa aja? Sombong, marah, cemas, takut, dan nafsu. Betul. Ada lagi? Itu Pak. Tadi ada 5 tadi. Oke. Spiritual, hubungan, emosional, finansial, dan kesehatan. Terima kasih. Siapa yang mendapat hasil maksimal? Coba ceritakan sedikit. Nanti ini tinggal satu bisa maju ke depan menceritakan hasil. Sehat, semangat, sip ya. Jadi